Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 301 Penipuan terlalu banyak. Bai Zhang menjauh dari sisi kanan dua tim murid Xianzong abadi. 200 murid dalam kostum Shenhun Xiangong berdiri di dua tim. Satu tim terdiri dari 190 wanita dengan rok putih, dan pasangan lainnya hanya terdiri dari 10 pria. Di antara murid-murid Shenhun Xiangong yang berpartisipasi dalam Dabi Pil, Formasi, Qi, dan Fu, tidak hanya ada lebih banyak wanita daripada pria, tetapi para murid di Istana Peri itu sendiri memiliki lebih banyak wanita daripada pria. Selain itu, Istana Abadi Jiwa Ilahi didasarkan pada teknik kultivasi ganda, dan telah menjadi pemimpin dari 3 kekuatan sekte kuno seperti Gunung Jiasan saat ini. Pada saat ini, Sekte Abadi-Abadi dan murid Istana Shenhun Xian, berhenti di luar Istana Abadi-Abadi. Sekte Abadi-Abadi tingkat tinggi, dan jiwa tingkat tinggi dari Istana Abadi, sedang mengobrol di Aula Peri. Di Aula, Ruyan Wuji duduk, dan 4 tetua dari pintu dalam, Pil, Formasi, dan Jimat Eternal Xianzong jatuh di sisi kiri Aula di bawah. Di kursi di sisi kanan Aula utama, ada 5 wanita cantik yang masih memiliki pesona. Yang dipimpin oleh wanita cantik itu adalah penguasa Istana Abadi, Sugeyu. Ruyan Wuji melambaikan tangan kanannya, dan gerbang istana tiba-tiba tertutup. Dia memandang Sugeyu sambil tersenyum, jika dia menunjukkan, Tuan Istana Suge, proposal yang dibuat oleh penguasa ini 7 hari yang lalu juga merupakan arti dari orang-orang di sekte saya. Bagaimana menurut Anda? Sugeyu merenung sedikit, penguasa istana setuju. Bagaimanapun, guru leluhur Huang Fu Shengzong telah mati selama 50.000 tahun. Huang Fu Shengzong hari ini paling banter adalah unta kurus. Kualifikasi apa yang harus dimiliki untuk terlibat dalam keabadian? Kehidupan Kaisar Bumi, medan perang dengan para dewa di istanaku. Betul sekali. Ruyan berkata sambil mencibir, menghitung waktu, Tantai Xuanzong seharusnya ada di sini. Kami akan membuka jendela untuk berbicara dengannya nanti, dan kami akan menyelesaikan masalah hari ini. Ruyan Wuji berkata lagi, mereka telah tiba. Seperti yang dia katakan, dengan lambaian tangan kanannya, pintu istana perlahan terbuka. Ruyan Wuji tidak memiliki niat sedikit pun untuk berdiri menyambutnya, dia masih duduk di meja dan mencicipi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang ke puncak. Segera, Tantai Xuanzong mengambil 4 kepala gerbang abadi dan 4 kepala gerbang dalam, dan berjalan menuju Aula Peri Abadi. 201 orang termasuk Namong Ruksue, Zhong Wu Xiao, Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Song Hong, Huang Fu Tingfeng, Del, berdiri dalam formasi yang teratur di puncak. Adapun Tan Yun dan 51 murid Yao Yuan lainnya, mereka berdiri di belakang mereka. Ketika Tantai Xuanzong memimpin 8 kepala ke Istana Abadi-Abadi, alisnya mengerutkan kening, tetapi di aula, dia tidak memberi dirinya sendiri dan yang lain perjamuan sama sekali. Belum lagi perjamuan, bahkan tidak ada bangku. Tuan Sekte Ruyan, apakah ini cara Anda untuk ramah? Suara Tantai Xuanzong menjadi rendah. Tidak peduli seberapa baik emosinya, tidak peduli seberapa tenang dia pasti tidak akan muntah. Di masa lalu, ketika saya datang sendiri, kapan bukan perjamuan mewah di Istana Abadi-Abadi untuk menghibur diri saya sendiri dan para tetua Huang Fu Shengzong. Tapi kali ini, tidak ada apa-apa. Ruyan Wuji terkekeh dan berkata, suzerain ini telah menyiapkan gedung VIP untukmu. Setelah aku memberitahumu sesuatu nanti, kamu bisa membawa bawahan dan muridmu ke sana. Adapun apakah ada perjamuan, mengapa kamu keberatan? Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerti bahwa pihak lain menjelaskan bahwa dia malu. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, dan jika Anda terus membicarakannya, Anda akan semakin kehilangan muka. Yah, tidak ada perjamuan. Tantai Xuanzong menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, Tuan Sekte ini juga takut dia akan mati jika dia makan terlalu banyak, dan dia akan mati jika dia minum terlalu banyak. Setelah mendengar ini, Sugeyu mendengus dingin dan menatap Ruyan Wuji. Ruyan Wuji memahaminya, sambil bermain dengan gelas anggur di tangannya, dia melirik Tantai Xuanzong. Dia sengaja meninggikan suaranya agar ketiga murid di luar kuil bisa mendengarnya dengan jelas. Sekte Guru Tantai, 50.000 tahun yang lalu, Patriark Guizong mengandalkan kekuatannya untuk memaksa Xianzong Abadi saya untuk setuju, dan murid-murid dalam bersaing dengan Dan, Qi, Jimat dan Formasi untuk menentukan 3 murid batin kuno, tempat untuk memasuki Tanah Abadi.
Tapi aku tidak akan membiarkan sekteku dan Istana Abadi Senhun berbagi ngarai meteorit Guizhong. Pada saat itu, karena prostitusi Tuan Leluhur yang mulia, sekte saya dan Senhun Siangong setuju. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Huang Fu Shengzong hari ini adalah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah sekte kuno, lebih baik untuk mengatakan bahwa itu adalah sekte budidaya kelas 1. Kalau begitu, kamu harus membawa bawahan dan muridmu, dan setelah istirahat malam di gedung VIP, kembalilah besok. Begitu kata-kata ini keluar, 8 kepala, kulit He Tantai Xuanzong tiba-tiba berubah, dipenuhi amarah. Ini untuk mengusir diri sendiri. Penghinaan, amarah. Pada saat ini, Tan Yun, di belakang kerumunan di luar kuil, merasa ngeri. Jika dia benar-benar membuat dirinya dan yang lain pergi dengan putus asa, lalu bagaimana dia akan memasuki tanah abadi di masa depan dan menemukan senjatanya sendiri? Tan Yun memejamkan mata, mengepalkan tinjunya, dan mendengarkan dengan seksama percakapan di aula. Dan murid-murid Istana Senhunsian dan Sekte Abadi-Abadi di luar kuil, kebanyakan dari mereka melihat ke belakang dan menatap murid-murid Huang Fu Shengzong, dengan rasa jijik yang dalam di mata mereka. Karena dalam 10.000 tahun terakhir, setiap kali ketika 3 murid sekte kuno berkompetisi melawan 4 teknik pil, instrumen, jimat, dan formasi, Huang Fu Shengzong kalah dalam kekacauan, dan itu adalah keberadaan terakhir. Menatap mereka dengan mengejek, 200 murid dalam Huang Fu Shengzong ingin naik dan bertarung dengan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah wilayah orang lain, dan mereka harus tenang dan tidak boleh bertindak sembarangan. Selain itu, Tuan belum berbicara. Istana Abadi. Di aula, Tantai Xuanzong sangat marah, dan napas yang kuat memenuhi tubuhnya, memenuhi setiap sudut aula. Di bawah momentum ini, kursi giok dari 8 tetua pintu bagian dalam Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi meledak tiba-tiba. 8 tetua sekte besar dalam duduk di tanah, dahinya dipenuhi keringat halus. Ruyan Wuji, Sugeyu, jangan terlalu banyak menipu orang. Tantai Xuanzong berkata dengan tajam, apakah Anda benar-benar memperlakukan Sekte Suci Huang Fu saya sebagai bukan siapa-siapa? Juga, jangan bodoh. 50.000 tahun yang lalu, Tuan leluhur saya bisa saja menghancurkan 2 sekte kuno Anda dan mengambil tanah abadi dan medan perang para dewa sebagai milik Anda, tetapi orang tuanya tidak melakukan itu. Adapun mengapa ada permainan 4 keterampilan pil, senjata, jimat, dan formasi untuk menentukan jumlah tempat untuk memasuki tanah abadi, Ruyan Wuji, Anda menyentuh hati nurani Anda, berani Anda mengatakan bahwa itu bukan milik Anda, leluhur, siapa yang berinisiatif melamar? Tidak apa-apa sekarang, kamu dan pedagang pribadi Sugeyu seperti memfitnah patriarku. Tantai Xuanzong dengan marah menunjuk Ruyan Wuji dan Sugeyu. Mencibir berulang kali, oke, Master Sekte ini akan kembali sekarang, dan melaporkan masalah ini kepada orang bijak agung dan orang bijak tertinggi yang tidak peduli dengan dunia. Saya pikir mereka harus melakukannya. Saya akan meminta keadilan untuk Tuan Patriark. Setelah itu, Tantai Xuanzong melihat kembali ke 8 kepala suku, ayo pergi. Ini adalah Raja. 8 kepala dengan hormat berkata. Tunggu. Ruyan Wuji tiba-tiba bangkit, tersenyum dan berkata tanpa senyum, karena Master Sekte Tantai berkata demikian, Master Sekte tidak masalah. Kamu dapat memberitahu barang antik tua Guizhong tentang masalah ini, tetapi Master Sekte ini memberitahu kamu, bahkan jika kamu menemukannya, Xianzong abadiku tidak akan takut. Pada saat ini, Sugeyu perlahan bangkit dan berkata dengan suara keras, Master Sekte Tantai, Istana Keabadian Jiwaku adalah sekutu abadi Xianzong abadi. Jika Anda berani memindahkan Xianzong abadi, Raja Istana ini tidak akan keberatan, dan Xianzong abadi akan bergandengan tangan untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong Anda. Bab 302. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berhenti dan tubuhnya gemetar karena marah. Tantai Xuanzong tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Ruyan Wuji dan Sugeyu, dan mengucapkan setiap kata, Master Sekte, satu pertanyaan terakhir, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Mata Tantai Xuanzong Chanruo dipenuhi dengan tekad tertentu, yang mengejutkan Ruyan Wuji dan Sugeyu. Bibir Sugeyu bergerak tanpa suara, dan sebuah suara masuk ke telinga Ruyan Wuji, sudah hampir waktunya untuk turun dari kuda. Sekarang lanjutkan ke langkah kedua. Mendengar ini, Ruyan Wuji melirik Tantai Xuanzong dan mendengus dingin, saat itu, leluhur saya, Tuan, terpaksa mengambil inisiatif untuk mengusulkan kontes 4 keterampilan karena pelacuran leluhur dan Tuan yang mulia.
Sekarang Sekte Huang Fusein Anda kesepian, dan kekuatan keseluruhannya kurang dari 50% dari Xianzong abadi saya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tantai Xuanzong, sebagai Master Sekte, Anda harus sangat jelas bahwa jika Anda benar-benar bertarung, Huang Fusengsong Anda akan menghilang di sungai panjang sejarah. Karena kamu telah membawa murid batinmu ke sini, Master Sekte juga akan memberimu kesempatan dan pilihan. Ruyan Wuji dengan keras kepala memaku rel, Tuan Sekte ini menjamin dengan kepribadiannya bahwa 200 murid Sekte kita di luar kuil semuanya adalah murid alkimia, senjata, formasi, dan jimat. Kekuatan mereka bukan yang terkuat di antara murid-murid ranah jiwa Sekte saya. Hari ini kamu memilih 3 yang terkuat dari murid-muridmu dan menantang mereka. Hanya 1 orang dari klan kami yang akan menantang 3 orangmu satu persatu. Jika 1 orang di pihakmu tidak terkalahkan, maka kami akan melanjutkan dengan 4 teknik besok. Jika ketiga muridmu dikalahkan, kamu segera membawa muridmu untuk meninggalkan Sekte Abadi-Abadi. Adapun Huang Fusengsongmu untuk bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Ruyan Wuji tidak sombong. Dia mengharapkan Xuanzong dari Tantai, selama dia tidak bodoh, dia akan bertarung. Ketika Tantai Xuanzong memikirkan pro dan kontra, para murid Huang Fusengsong di luar istana benar-benar terangsang. Master Sekte, muridnya meminta pertempuran. Master Sekte, muridnya meminta pertempuran. Petik 2. Petik 2. Kecuali 51 murid tukang termasuk Tan Yun, dan Namong Ruksue yang telah memasuki tahap 3 alam jiwa janin, murid-murid lain dari Vena Instrumen, Vena Pil, Vena Formasi, dan Vena Jimat mengertakkan gigi dan berteriak. Mendengar ini, Tantai Xuanzong telah menaruh harapan terakhirnya pada murid-muridnya. Dia memandang Ruyan Wuji dan mengangguk dan berkata, "Oke, Huang Fusengsong saya akan bertarung. Apakah kamu masih punya pilihan jika kamu tidak harus bertarung?" Nada acuh tak acuh Ruyan Wuji dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertandingi. Seberapa besar perbedaan kekuatannya. Namun, pedang itu tidak memiliki mata, terlepas dari kematian atau cedera. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, tidak perlu mengatakan lebih banyak." Tantai Xuanzong menoleh, memimpin 8 kepala, melangkah keluar dari istana abadi-abadi, berhenti di depan murid-murid Huang Fusengsong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, 3 murid paling kuat di daftar Wolong ada di daftar. Murid penting Zong Hantong, beri hormat kepada Tuan. Zong Hantong mengambil langkah dan berlutut untuk menyembah Tantai Xuanzong. Murid itu bersedia berjuang untuk kemuliaan sekte saya, dan dia tidak akan ragu untuk hidup atau mati. Murid formasi Suki, temui tuannya. Suki juga melangkah keluar dari formasi dan berlutut dan menatap Tantai Xuanzong. Murid Fumai, Huang Fu, mendengarkan angin dan melihat tuannya. Huang Fu mendengarkan angin, berjalan keluar dari antrian, dan berlutut di depan Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong memandang mereka bertiga dan memerintahkan, "Pertempuran ini sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kalah." Murid mematuhi perintah. Ketiganya menanggapi dengan hormat, dengan semangat juang yang tinggi. Ketiganya termasuk di antara 100 teratas dalam daftar Wolong, dan ketiganya memiliki kebanggaan dan kebanggaan mereka sendiri. Menjadi sama dengan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, apakah dia benar-benar akan kalah dari murid batin Xianzong abadi? Mereka bertiga mengambil keputusan dan akan habis-habisan. Jika mereka bisa memenangkan duel, mereka akan menjadi pahlawan besar Huang Fusengsong. Tanggung jawab, kegembiraan, dan misi, momen ini terintegrasi ke dalam darah ketiganya. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening dan melambai ke Luo Fan di depan tim. "Ada apa dengan kakak Tan?" Luo Fan mendekati Tan Yun dan bertanya. "Bisakah mereka bertiga melakukannya?" Tan Yun Seng seperti nyamuk. "Saya sangat khawatir. Jika ketiganya kalah, apakah dia benar-benar merindukan tanah abadi?" Luo Fan mengerutkan kening dan berkata, "Seharusnya mungkin, bagaimana Zong Hantong bisa menjadi orang kuat ke-68 dalam daftar Wolong? Dan Suki adalah tempat ke-50. Terutama Huang Futing Feng, itu adalah tempat ke-40 dalam daftar Wolong." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, jadi aku bisa yakin." Pada saat ini, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu berjalan bersama, dan keduanya mengikuti tetua masing-masing. Ruyan memindai lebih dari 200 murid sekte tersebut, dan tersenyum sedikit, "Su Ruoxuan, Tuo Ba Santian. Murid ada di sini." Seorang murid muda dengan penampilan yang bermartabat,
dan seorang gadis dalam gaun hijau dengan bulan dan bunga yang tak tahu malu, melangkah ke dalam formasi. Dilihat dari kostumnya, keduanya adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi. Murid-murid Eternal Xianzong memandang keduanya, mata mereka menunjukkan pemujaan. Karena Sur Woxuan berada di peringkat ke-200 kuat di daftar abadi sekte dalam Sekte Abadi-Abadi, dan Tuo Bazantian berada di peringkat 198 kuat. Ada lebih dari 600.000 murid internal Huang Fusengsong. Tetapi murid dalam Sekte Abadi-Abadi telah mencapai 2 juta yang menakutkan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Sur Woxuan dan Tuo Bazantian. Siapa yang akan bertemu dengan 3 murid berbakat Huang Fusengsong? Ru Yan berkata sambil tersenyum. Saudari Su tidak keberatan, biarkan pusat perhatian membiarkan para senior keluar. Tuo Bazantian tersenyum bahagia. Kakak senior, kamu bisa mengajari mereka. Sur Woxuan berkata sambil tersenyum. Bagus. Tuo Bazantian lang tersenyum. Ru Yan Wuji memandang Tuo Bazantian, dan tersenyum. Zantian, ingatlah untuk berbelas kasih, dan kedamaian adalah hal yang paling penting. Murid itu patuh. Ketika Tuo Bazantian berlutut di kepalanya, Ru Yan mencibir tanpa henti. Dari pikiran Tuo Bazantian, cepat dan bunuh. Setelah Tuo Bazantian berdiri dengan tenang, sosoknya melintas dan muncul di puncak 100 meter jauhnya, membenci Zong Hantong, Suki, Huang Fu mendengarkan angin, dan nada suaranya sangat arogan. Sebenarnya, kalian bertiga akan pergi duluan, dan hasilnya akan sama. Agar tidak menunda waktu semua orang, tetapi juga untuk memungkinkan orang-orangmu kembali ke Huang Fu Sengzongmu sesegera mungkin. Mengapa kamu tidak pergi saja? Bersama. Begitu kata-kata ini keluar, para murid Xianzong Abadi bersorak dan berteriak. Saudara Tuoba perkasa, mengalahkan mereka bertiga, dan akan mengusir Sekte Abadi-Abadi yang ingin terlibat di tanah abadi kita. Saudara Tuoba, ajari mereka dengan baik, beritahu mereka bahwa mereka tidak lagi layak disebut murid Sekte kuno. Petik 2. Petik 2. Dengan penghinaan semua orang berputar-putar di telinganya, Zong Hantong mengertakkan gigi dan berkata, aku cukup untuk berurusan denganmu. Membunuh. Dengan raungan, Zong Hantong berubah menjadi bayangan, melewati kekosongan Baizang, memunculkan cahaya pedang yang rumit dan tidak menentu, dan melipat ke arah leher Tuo Bazantian. Di mana Jianmang berlalu, waktu tampaknya sedikit melambat, tetapi kecepatan Jianmang meningkat tajam. Seolah-olah Zong Hantong adalah jiwa janin waktu. Bab 303 meminta pertempuran. Kakak Zong perkasa, kakak senior Zong akan menang. Pada saat ini, teriakan seorang murid Huang Fu Sengzong berhenti tiba-tiba, dan segera, teriakan ngeri pecah, saudara Zong. Pada saat ini, waktu di puncak peri abadi sepertinya berhenti. Di tengah ejekan para murid sekte peri abadi, ketika pedang panjang Zong Hantong hendak dipotong ke leher Tuo Bazantian menghilang seperti hantu. Ketika dia menghilang, semua orang melihat cahaya pedang melintas di leher Zong Hantong seperti kilat. Segera setelah itu, Zong Hantong masih mempertahankan postur mengayunkan pedangnya, dan diam-diam berhenti di puncak, matanya menatap seperti lonceng perunggu, 3 titik panik dan 7 titik kecemasan di matanya. Langkah berkabut. Wow, hampir pada saat yang sama, ketika sosok hantu muncul dari sisi Suki, yang berjarak 100 meter, sekelompok lampu pedang membawa aliran darah dan menembus leher Suki. Wow, bayangan hijau muncul lagi 50 kaki jauhnya di detik berikutnya, berubah menjadi Tuo Bazantian berjubah hijau. Saya melihat Tuo Bazantian, dengan tangan kiri di punggungnya dan pedang terbang di tangan kanannya, setetes darah menetes. Wow, Suki mencengkeram lehernya yang berlumuran darah, matanya menunjukkan ekspresi keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia mati karena marah dan jatuh ke genangan darah. Pada saat ini, Zong Hantong, yang berjarak ratusan kaki dari mayat Suki, menunjukkan garis merah tipis di lehernya. Segera, garis merah berubah menjadi mata merah, darah mengalir keluar dari leher, dan kepalanya perlahan terlepas dari leher. Karena kecepatan dan ilmu pedang Tuo Bazantian barusan, kepala Zong Hantong sekarang terlepas. Berdebar, tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Kekuatan Tuo Bazantian sangat menakutkan. Hampir pada saat yang sama, sebuah pedang memenggal kepala Zong Hantong dan memunculkan Baizang lagi. Pedang menembus tenggorokan Suki. 2 pukulan membunuh, 2 orang terbunuh. Saudara Tuoba perkasa. Saudara Tuoba, kamu yang terbaik. Petik 2. Petik 2.
199 murid Eternal Xianzong berteriak kegirangan. Di sisi lain, murid Huangfu Shengzong Qimai dan Jin Mai semuanya menangis dan tersipu. Mereka memiliki emosi yang campur aduk, tidak mau dan sulit dipercaya, mereka juga ketakutan dan bingung. Murid formasi tidak mau dan tidak percaya bahwa Suki adalah orang nomor satu yang kuat dalam formasi gerbang dalam, peringkat 50 dalam daftar Wolong. Namun, di hadapan Tuoba Zantian, yang juga merupakan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menusuk tenggorokannya dan mati. Yang membuat mereka ngeri adalah betapa menakutkannya kekuatan Tuoba Zantian. Yang membingungkan adalah, apakah sekte Anda benar-benar menurun? Apakah itu benar-benar sekte kuno? Kalau tidak, mengapa Tuoba Zantian di sekte abadi-abadi, juga sekte kuno, dapat membunuh dengan mudah dua pembangkit tenaga listrik di daftar Wolong? Kakak senior Su, oh. Kakak Zong, oh. Murid Zenmai dan Qimai, menangis. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, melihat tubuh Zong Hantong yang telah mengejarnya selama beberapa tahun, tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih. Meskipun dia tidak menyukainya, dia sangat berani hari ini. Menghadapi provokasi musuh, dia tidak gentar. Kenapa kamu menangis? Diam untuk kepala suku ini. Setelah Murong Sishi memerintahkan murid Qimai untuk tidak menangis, matanya sudah memerah. Tidak mudah melatih master tingkat rendah dengan Qimai. Dia melihat mayat tanpa kepala Zong Hantong dan merasakan sakit hati. Hal yang sama berlaku untuk Vena perangkat abadi utama. Hapus air mata untuk kepala ini. Kepala Taois Qiankun dari formasi gerbang dalam, tubuh lamanya bergetar, dan kesedihan yang tak terkendali melanda hatinya. Karena Suki, yang meninggal, bukan hanya murid langsungnya, tetapi juga seorang murid jenius yang baru saja dipromosikan menjadi master tingkat menengah. Pada saat ini, ada jejak kesedihan di mata Tantai Xuanzong. Mungkinkah sekte Huangfu Sein saya benar-benar jatuh? Di sisi lain, Ruyan Wuji mencibir di dalam hatinya. Dia memandang Tuoba Zantian, dan berkata dengan sedih, Zantian, bukankah master sekte ini mengatakannya? Dengan kedamaian sebagai hal yang paling penting, bagaimana kamu bisa memulai dengan begitu keras? Berdebar, Tuoba Zantian berlutut dan memandang Ruyan Wuji, dan berkata dengan suara nyaring, kembalilah ke sekte master, muridnya telah berbelas kasih, tetapi murid itu tidak menyangka bahwa dua jenius batin Huangfu Shengzong sangat lemah dan terlalu rentan untuk pukulan. Oh, begitulah adanya. Ruyan Wuji menatap Tantai Xuanzong dengan wajah pucat, dan berkata sambil tersenyum, Sekte Master Tantai, Anda tidak bisa menyalahkan murid sekte saya karena begitu keras, tetapi murid Guizong itu terkenal dengan sekte kuno. Cukup, apakah menarik bagimu untuk bernyanyi bersama? Tantai Xuanzong berteriak, hahaha, Master Sekte Tantai tidak marah, dan itu sangat menyakiti tubuhnya. Ruyan tersenyum, melihat kembali ke Tuoba Zantian, dan mencibir, sudah larut, kamu bisa memenangkan game ketiga dengan cepat, sehingga Master Sekte Tantai membawa orang-orangnya dan kembali ke Huangfu Shengzong lebih awal. Murid itu patuh. Tuoba Zantian bangkit, berdiri dengan tangan tertunduk, membenci Huangfu mendengarkan angin, yang tidak jauh, dan wajahnya tidak pasti, dan berkata dengan ringan, pergi. Tunggu. Pada saat ini, kepala rune pintu bagian dalam, wanita tua itu, berdiri di depan Huangfu Tingfeng, melihat kembali ke Huangfu Tingfeng dan berkata, tingkat, peluang apa yang Anda miliki? Harus jujur, Tuan. Huangfu mendengar angin mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan susah payah, dia lebih cepat dari Tuer. Dengan kekuatan penuhnya, peluangnya untuk menang hanya 30%. Begitu Huangfu mendengar apa yang dikatakan angin, tubuh kekar Tantai Xuanzong tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menarik napas lega, tidak apa-apa, game ketiga tidak lebih baik. Berdebar. Mendengar angin, Huangfu berlutut dan menatap Tantai Xuanzong, dan bersujud, Master Sekte, murid meminta pertempuran, bahkan jika peluang menang hanya 10%, murid tidak akan pernah mundur. Dengarkan angin, jangan lupakan identitasmu. Tantai Xuanzong menarik napas dalam-dalam, jika kamu membuat kesalahan, bagaimana Paman bisa menjelaskan kepada ayahmu? Paman, mata Huangfu memerah mendengar angin, dia tidak pernah begitu bersemangat seperti hari ini, keponakan, tolong. Tidak, Tantai Xuanzong menjawab dengan sangat tegas. Pada saat ini, para murid Huangfu Shengzong tidak hanya diam-diam berspekulasi tentang identitas Huangfu Tingfeng. Nama keluarga leluhur adalah Huangfu, apakah Huangfu adalah keturunan leluhur?
Semua murid berpikir begitu. Jika tidak, bagaimana mungkin penguasa menganggap takdir Huangfu lebih penting daripada kehormatan Huangfu Shengzong? Magang, dengarkan kata-kata tuannya. Nada suara praktisi Tao itu tenggelam. Jika Anda masih mengenali saya sebagai seorang master, berdirilah sekarang. Mendengarkan angin, Huangfu menatap Tuo Bazantian dengan sengit, dan akhirnya berkata, ini tuan. Hehehe. Pada saat ini, Ruyan tersenyum bahagia. Sekte Master Tantai, faktanya sudah jelas. Bintang Guizhong yang sedang naik daun, dibandingkan dengan murid-murid dalam sekte saya, jaraknya bukan 1,5. Master sekte ini memberitahu Anda bahwa Hao Sheng akan mengelola Huangfu Shengzong Anda di masa depan. Adapun apakah Guizhong akan bertarung melawan pegunungan hukuman surgawi dengan Xianzong abadi saya karena apa yang terjadi hari ini, saya tidak berpikir Guizhong akan memukul batu dengan kerikil. Ayo pergi, tidak jauh. Mendengar ini, Tantai Xuanzong menanggung penghinaan tanpa akhir, fitur wajahnya berubah dan berkata, kepala dan murid yang terhormat, ikuti raja ini untuk kembali ke sekte. Itu Master Sekte. Ketika 8 kepala dan semua murid menjawab, tiba-tiba, sebuah suara dipenuhi dengan ketegasan, Guru Sekte, Taman Obat Lingshan Tan Yun, mintalah pertempuran. Bab 304 Kekerasan Mencubit Membunuh. Mendengar ini, Ruyan Wuji dan Zhuge Yu tercengang dan mengikuti pamornya. Ketika mereka menemukan bahwa Huangfu Shengzong, seorang murid tukang dari alam jiwa janin 9 lapis, meminta pertempuran, mata keduanya mengungkapkan ejekan. 8 tetua dari Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan para murid dari 2 sekte kuno, semuanya menggelengkan kepala dan mencibir ketika mereka melihat Tan Yun melangkah keluar dari tim. Tampaknya Huangfu Shengzong benar-benar bukan siapa-siapa, dan dia sebenarnya adalah murid tukang yang rendah hati yang keluar dengan sembrono dan bersemangat untuk mati. Tan Yun jangan. Zhong Wu Xiao menggelengkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan kepanikan. Tan Yun, Huangfu listening to the wind berada di peringkat 40 dalam daftar Wolong. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, kamu tidak bisa. Murong Sishi berkata dengan dingin, diam, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Tuan. Ketika Zhong Wu Xiao ingin mengatakan sesuatu, Gongsun Ruoxi menghentikannya dan memberi isyarat padanya untuk tidak membuat guru marah lagi. Pada saat yang sama, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun, hati sanubarinya tegang. Dia mengakui bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan Cao Bin, yang berada di peringkat 180 dalam daftar Wolong, tetapi dia tidak berpikir bahwa Tan Yun adalah lawan Huangfu Tingfeng. Tan, kakak. Daniel mengguncang tubuhnya dan tergagap, kamu seharusnya tidak menjadi pusat perhatian saat ini. Ya, kakak Tan. Para murid Taman Obat cemas. Jangan khawatir, semuanya. Tan Yun selesai berbicara dan tersenyum lega pada Zhong Wu Xiao. Pada saat ini, Shen Subing melihat kembali ke Tan Yun dan berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya denganmu di sini, tutup mulutmu. Saat dia berbicara, Tan Yun melihat kilatan kekhawatiran di matanya. Dalam pandangan Tan Yun, Shen Subing juga mengandalkan dirinya sendiri untuk memenangkan kemenangan bagi kapal dan di kompetisi besar 9 Vena Sekte Dalam. Dia berkata begitu, hanya untuk percaya bahwa dia bukan lawan Tuo Bazantian dan mati. Tan Yun. Tang Xinying berkerut dengan indah, kepala ini belajar dari Subing bahwa Anda memang memiliki kekuatan, tetapi juga sulit bagi Anda untuk masuk 150 teratas dalam daftar Wolong. Sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk berhasil. Kepala ini akan mengikuti Tuan kembali ke sekte. Kembali ke sekte. Kembalikan bola sialannya. Jika aku kembali, bagaimana aku akan memasuki tanah abadi di masa depan? Tan Yun tidak senang dan tidak bisa berkata-kata. Jika bukan karena Anda memasuki tempat abadi, mencari 11 pedang ilahi agung lainnya, jika bukan karena Shen Subing menjadi muridnya sendiri, dia akan terlalu malas. Suara veto semua orang untuk Tan Yun melekat di telinganya. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, matanya mengandung 7 poin ketidaknyamanan dan 3 poin persetujuan. Yang tidak mengenakan, menurutnya, kelakuan jahil Tan Yun malah membuat wajahnya semakin kusam. Tentu saja, keberanian Tan Yun dipuji. Tan Yun, keinginanmu untuk memenangkan kemuliaan bagi Zong patut dipuji, seperti untuk pertempuran yang menentukan, kan? Tantai Xuanzong menghela nafas. Nima, siapa orang-orang ini? Lupakan saja, aku tidak peduli. Aku masih memikirkan cara untuk membiarkan 4 seni besok berlangsung secara normal. Hari ini,
saya membantu Huang Fu Shengzong memulihkan reputasinya. Setelah insiden selesai, Raja pasti akan memberi hadiah. Pada saat itu, saya akan meminta lebih banyak api. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tiba-tiba berlutut di tanah, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Sekte, di hati murid-murid saya, Kaisar Huang Fu Shengzong saya masih merupakan sekte kuno yang paling kuat ketika leluhurnya masih hidup. Saya terhormat, dan tidak akan pernah mentolerir orang lain menginjak-injaknya. Murid itu bersedia menumpahkan darah untuk sekte tersebut, dan meminta Tuan untuk memenuhinya. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menemukan bahwa Tantai Xuanzong dan 8 kepala suku lainnya semuanya tergerak, dan dia menatap mata Tantai Xuanzong dan ragu-ragu, jadi dia meletakkan tangan kanannya di belakangnya, mengaitkan jari-jarinya ke arah banteng, dan berdiri. Jempolan. Daniel memahaminya, membanting lututnya ke tanah, dan berkata, tolong penuhi kesetiaan saudara Tan. Tiba-tiba, semua murid Yao Yuan membungkuk bersama, tolong Sekte Guru, penuhi hati saudara kita Tan ke Sekte. Pada saat ini, semua murid Yao Yuan percaya bahwa Tan Yun tidak akan terkalahkan, karena mereka mengacungkan jempol dari Tan Yun untuk dirinya sendiri dan orang lain, dan mereka menyimpulkan bahwa mereka harus yakin untuk mengambil tindakan. Tan Yun, kamu. Sen Subing menatap Tan Yun, terlalu marah untuk berbicara. Murong Sishi, yang selalu ingin Tan Yun mati, menatap Tan Yun dengan ekspresi kompleks dan tidak tahu harus berpikir apa. Tantai Xuanzong menyipitkan matanya dan menatap Tan Yun, apakah kamu memikirkannya? Kembalilah ke Sekte Master, hati murid sudah ditentukan. Tan Yun berkata dengan penampilan yang setia dan setia. Oke, Master Sekte ini benar. Ketika Tantai Xuanzong mengucapkan kata-kata ini, matanya agak masam. Diputuskan bahwa setelah kematian Tan Yun akan dimakamkan, dan perbuatannya akan dipuja dan disebarkan ke Huang Fu Shengzong, sehingga semua orang akan ingat bahwa Huang Fu Shengzong pernah memiliki murid tukang yang rela mati untuk kemuliaan Huang Fu Shengzong. Sekte Master Xie sempurna. Setelah Tan Yun bangkit, mata semua orang tertuju padanya. Sekarang jiwa Tan Yun sekuat alam pemurnian jiwa 3, kekuatan mata ilahi Hongmeng telah meningkat pesat. Selain itu, nyala api Hongmeng telah mencapai master tingkat kedua, dan itu dapat membakar semua harta karun tingkat tinggi secara instan. Selain itu, saat ia memasuki tahap ke-9 dari ranah jiwa janin, kekuatannya meningkat tajam setelah menggunakan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dia sombong. Salah satu dari 3 metode ini dapat menghancurkan Tuoba Zantian. Bahkan jika dia tidak menggunakan 3 metode, Tan Yun percaya diri, tetapi dengan kecepatan di mana dia bisa menggunakan langkah Dewa Hongmeng, dia bisa menghancurkan lawan. Tuoba Zantian melihat bahwa Tan Yun hanyalah seorang murid tukang, dan segera mengungkapkan niat membunuhnya. Apa identitasmu? Apa identitas pihak lain? Tidak diragukan lagi itu adalah penghinaan terbesar bagi murid tukang terhadap dirinya sendiri. Petugas yang rendah hati dari lapisan ke-9 dari ranah jiwa janin, berani memprovokasi saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tuoba Zantian dengan dingin bersenandung, menghilang di tempat, tetapi menggunakan langkah ajaib berkabut. Menurutnya, dia bisa membunuh tukang menjijikkan ini dengan satu pedang. Detik berikutnya, dalam getaran ruang, Tuoba Zantian muncul di depan Tan Yun, membawa cahaya pedang, dan menebas leher Tan Yun. Teknik tubuh sangat cepat sehingga sebagian besar murid hampir tidak dapat menangkap jejak gerakan apapun, seperti Tuoba Zantian yang tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Tapi di mata Tan Yun, dia benar-benar melihatnya. Jika kamu menggunakan langkah luar biasa sendiri, setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan lawan. Sudut mulut Tan Yun sedikit naik, dan segera, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Karena kecepatan tinggi, hantu yang tidak hilang itu masih ada di tempatnya. Mustahil. Kenapa kamu lebih cepat dariku? Setelah Tuoba Zantian memotong langit dengan pedang, dia mengeluarkan seruan seru yang luar biasa, dan suara horor berhenti tiba-tiba. Tan Yun muncul di sebelah kirinya dalam sekejap, tangan kirinya memutar cakarnya, dan dia dengan erat mencubit leher Tuoba Zantian. Orang yang melanggar sekte suciku mati. Dengan desahan dalam yang bergema di langit, 5 jari kiri Tan Yun dengan darah biao yang ditembakkan menembus leher Tuoba Zantian. Retakan. Tidak, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Dalam teriakan ngeri di mata Tuoba Zantian, 5 jari berdarah Tan Yun meremas leher Tuoba Zantian. Ledakan. Ketika kepalanya jatuh,
Tan Yun menendang tubuh tanpa kepala Tuoba Zantian dengan tendangan keras. Wow, hujan darah bercampur dengan tulang, tersebar di puncak radius lebih dari 10 meter, hanya kepala lengkap yang berguling-guling di tanah. Bab 305 sangat arogan. Melihat tubuh Tuoba Zantian yang hancur, 199 murid Eternal Xianzong jatuh ke dalam kelesuan. Mereka hampir tidak percaya bahwa Tuoba Zantian, peringkat 198 dalam daftar abadi pintu dalam yang bermartabat, mati seperti ini. Dengan cara ini, Huang Fu Shengzong, seorang murid tukang dari alam jiwa janin ke-9, dibunuh secara brutal seperti semut. Setelah keheningan singkat, 49 murid sekte dalam sekte abadi-abadi menangis dengan suara rendah, yang lain terdiam. Tetapi satu-satunya kesamaan adalah bahwa semua orang memandang Tan Yun, yang tidak terluka, dengan kemarahan di matanya. Dan wajah Ruyan Wuji sangat sulit untuk dilihat, dan tubuh tua itu sering bergetar. Di sisi lain, Tantai Xuanzong, tubuhnya yang kekar gemetar karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa perbandingan 4 sihir ini tidak lagi dapat dilakukan, tetapi sekarang karena kemunculan Tan Yun, dia dapat melanjutkan seperti biasa. Bagaimana tidak? Kegembiraan. Tan Yun, bagus. Sen Subing tersenyum seperti bunga. Hal yang sama berlaku untuk Tang Xinying. Luo Fan, Song Hong dan 50 murid lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar alkimia, serta Namong Ruksue, yang datang ke sekte abadi-abadi bersama Master Sen Subing, dan para murid Taman Obat, semuanya mengagumi Tan Yun. Tanpa diduga, dia sangat kuat. Namong Ruksue dan Gong Sun Ruoxi terkejut. Zhong Wuxiao memandang Tan Yun dengan gembira, bangga pada suaminya. Ah, muridku. Dengan tangisan, seolah merobek malam yang terkulai, tetua agung dari pintu bagian dalam Xianzong abadi, lelaki tua berambut putih yang berusia sekitar 90 tahun, berlutut di Tuoba Zan di sebelah kepala Tian, dia menangis dengan memilukan. Master Sekte, Anda tidak tahu apa-apa. Baru sebulan yang lalu, murid saya Zantian telah dipromosikan menjadi master hebat tingkat tinggi. Bawahan saya ingin memberitahu Anda besok, tapi Zantian telah mati. Master Sekte, meskipun Zantian bukan yang terkuat di sekte dalam, dia adalah bakat dalam keterampilan formasi, tetapi seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun. Tolong beri dia balas dendam. Mendengar itu, Murong Sishi dan 7 kepala Huang Fu Shengzong lainnya tidak hanya menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, Tuoba Zantian, yang telah mencapai ranah jiwa janin yang hebat, telah memasuki jajaran master tingkat tinggi di usia muda. Orang yang paling bahagia saat ini tidak lebih dari Tantai Xuanzong, Murong Sishi dan kepala Xian Men Qimai, Qifa Taois. Dari sudut pandang ketiganya, kemenangan Tan Yun sekarang berarti bahwa permainan 4 keterampilan besok dapat dilakukan seperti biasa, sehingga mendapatkan tempat di tanah abadi. Maka tidak ada keraguan bahwa setelah Tuoba Zantian mati, murid instrumentalnya sendiri kehilangan saingan. Di sisi lain, Ruyan Wuji menatap Tan Yun, wajah tuanya memerah karena marah, tertekan dan marah karena kehilangan murid berbakat seperti Tuoba Zantian. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ratusan kali. Hehehe. Tantai Xuanzong memandang Ruyan Wuji dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Ruyan, Feng Shui bergiliran. Fakta telah membuktikan bahwa murid jenius pil pintu dalam Guizhong, formasi, alat, dan Fu adalah yang terkuat. Orang-orang, tidak sebaik sebagai murid tukang di klan saya. Dibandingkan dengan 2 bintang yang sedang naik daun, Anda dan saya, Guizhong masih jauh. Oke, Master Sekte ini juga lelah. Ayo pergi, di mana tempat istirahatnya? Tantai Xuanzong melirik Ruyan Wuji, saya pikir Master Sekte Ruyan tidak akan kembali karena Tan Yun membunuh Tuoba Zantian. Saya tidak akan membiarkan Zhong Mingri saya berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, kan? Tantai Xuanzong, Master Sekte ini tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak menyesalinya. Ruyan Wuji menahan amarahnya, ekspresinya tegas, namun, situasi ini tidak dihitung. Tidak, Huang Fu Shengzong dipenuhi amarah dari kepala suku kepada muridnya. Ruyan Wuji, apa maksudmu? Tantai Xuanzong benar-benar marah, kamu adalah penguasa sekte yang bermartabat, apakah tidak mungkin untuk mengatakan kentut? Tantai Xuanzong, perhatikan kata-katamu saat berbicara. Jika tidak, jangan salahkan Master Sekte ini karena kejam. Mata Ruyan Wuji dingin dan bersinar. Ya,
Master Sekte ini memang mengatakan bahwa jika ketiga muridmu bisa menang sekali, 4 perbandingan sihir akan berlanjut seperti biasa besok. Namun, 3 yang kamu pilih pertama telah berubah, dan yang terakhir menjadi Tan Yun ini, jadi bagaimana kamu bisa menghitungnya? Pada saat ini, Suge Yu segera berbicara dan dengan dingin mendengus, Tuan Sekte Ruyan mengatakan bahwa orang-orang telah berubah, jadi bagaimana kesepakatan itu masih bisa diperhitungkan. Kau, benar-benar jahat. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya, apa yang kamu inginkan? Bagaimana? Ruyan Wuji mencibir, tidak, Sekte Abadi-Abadi tidak menyambutmu, tolong lakukan sendiri. Kamu sangat tidak tahu malu. Wajah Tantai Xuanzong membiru. Tapi tak berdaya, ini di Sekte lawan. Jika Anda bertarung, Anda pasti akan menderita. Tuan Sekte menjadi tenang, karena mereka telah memberontak terhadap keyakinan mereka. Mari kembali ke Sekte untuk saat ini, dan mendiskusikan rencana jangka panjang di masa depan. Tang Xinying sangat marah. Itulah akhirnya, apalagi yang bisa dilakukan. Kebencian. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya. Tidak, aku tidak boleh kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah abadi. Tan Yun begitu tegas sehingga dia segera membungkuk dalam-dalam kepada Tantai Xuanzong dan berkata, Master Sekte, muridnya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu berkata, Tantai Xuanzong menghela nafas. Tolong, Master Sekte, murid Enzun, atas nama Anda, akan berdiskusi dengan Master Sekte dari Sekte Abadi-Abadi, Master Istana dari Istana Jiwa Abadi untuk sementara waktu. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, instrumen utama Kimai Xianmen, Taois, marah, Tan Yun, kamu lancang. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada praktisi Tao untuk tutup mulut, dan kemudian menatap Tan Yun dengan rasa ingin tahu, apakah Anda tahu bahwa mengatakan ini adalah pemberontakan besar? Murid itu tidak bermaksud menyinggungmu. Murid itu tahu bahwa jika orang-orangnya kuat, negaranya kuat, dan jika muridnya kuat, orang-orang kudusnya juga kuat. Tan Yun tidak rendah hati atau rendah hati. Jika seorang murid kuat, Seng Song kuat. Penguasa itu ingin melihat seberapa kuat kamu. Tantai Xuanzong memiliki firasat, berpikir bahwa murid tukang di depannya dapat membalikkan situasi hari ini. Baik, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya. Sekte Tuan Xie. Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, memandang Suge Yu, sambil berpikir, Tuan Istana Suge, apakah Anda juga sama dengan Tuan Sekte Ruyan? Saya tidak akan membiarkan murid Huang Fu Seng Song saya memasuki persidangan medan perang Dewa Suge. Tentu saja, apakah ada masalah? Suge Yu mencibir. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya tidak tahu Tuan Sekte Ruyan, Tuan Istana Suge, berani memblokir permainan dengan saya. Ini lelucon, apa hakmu untuk bertaruh dengan kami? Ruyan Wuji dengan dingin mendengus, Tantai Xuanzong, jangan biarkan muridmu malu, kamu bisa membawanya pergi dengan cepat. Tanpa menunggu Tantai Xuanzong berbicara, Tan Yun berkata dengan dingin, Tuan Sekte Ruyan, baru saja Anda mengatakan bahwa saya menggantikan Huang Fu Tingfeng, yang menyebabkan perjanjian antara Anda dan guru sekte saya menjadi tidak berlaku. Bagus. Tan Yun berkata, dengan arogan, hari ini, sebagai murid sekte dalam Huang Fu Seng Song, saya menerima tantangan dari setiap murid batin Xianzong Abadi. Jika saya menang, kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasa besok, dan kuota untuk memasuki tanah abadi masih akan dialokasikan sesuai dengan hasil kompetisi 4 keterampilan. Jika aku kalah, aku akan mati. Master Sekte Ruyan, aku baru saja membunuh Tuoba. Zantian, bukankah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sekarang kamu memiliki kesempatan, tergantung pada apakah kamu memiliki keberanian untuk setuju. Bab 306 Orang Suci Namong Yukin. Begitu kata-kata Tan Yun keluar, murid Sekte Abadi-Abadi merasa bahwa murid tukang di depannya sangat arogan. Betapa sombongnya dia sebelum dia mengatakan untuk menerima tantangan dari salah satu murid batinnya di Xianzong. Anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi yang tebal, bagaimana Master Sekte ingin membunuhmu, karena kamu telah mengirim hidupmu sendiri, bagaimana mungkin Master Sekte tidak menerimanya? Ruyan Wuji segera berkata, oke, raja ini berjanji. Apakah Tan Yun gila? Sen Subing cemas. 200 murid di gerbang dalam istana Sen Hunxian memandang Tan Yun dengan jijik. Saya pikir orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Dengan kekuatan 9 kali lipat dari alam jiwa janin, dia dengan berani memprovokasi murid pintu bagian dalam sekte peri abadi. Di sisi lain,
Xuanzong dari Tantai mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata, Tan Yun, Master Sekte ini memahami keinginan Anda untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte tersebut, tetapi masalah ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuan Anda, bukan sembrono kamu masih punya waktu untuk menyesalinya sekarang. Kembalilah ke Sekte Master, muridnya tidak akan pernah bertobat. Tan Yun memotong garis dengan tegas. Bagaimanapun, Tan Yun harus memenangkan kualifikasi kompetisi 4 keterampilan untuk Huang Fu Shengzong, dan akhirnya melewati kuota Huang Fu Shengzong dan memasuki Tanah Abadi. Demikian pula, kita harus menemukan cara untuk memungkinkan para murid Huang Fu Shengzong mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa di Istana Abadi Jiwa. Karena jika 11 pedang ilahi luar biasa yang tersisa tidak berada di Tanah Abadi, tetapi di medan perang para dewa, maka dia masih tidak akan menemukannya. Oke, Raja ini mengucapkan semoga sukses untukmu. Tantai Xuanzong memuji matanya. Sekte Tuan Xie. Tan Yun berbicara dengan hormat, lalu menatap Sugeyu, dan apa yang dia katakan selanjutnya menggerakkan para tetua dan murid Tantai Xuanzong dan Huang Fu Shengzong. Tetapi melihat Tan Yun menjulurkan jari dengan arogan, menunjuk ke 200 murid Istana Keabadian Jiwa, dan berkata dengan keras, Tuan Istana Suge, saya akan menantang semua murid batin yang Anda bawa, jika ada yang bisa mengalahkan saya di pembuanganmu. Demikian pula, jika murid Istana Anda kalah, dalam 100 tahun, saya akan membiarkan murid abadi Huang Fu Shengzong saya memasuki medan perang para dewa untuk diadili. Beranikah Anda setuju? Tan Yun mengatakan bahwa dalam 100 tahun, itu karena medan perang para dewa terbuka setiap 10 tahun sekali, dan murid abadi Huang Fu Shengzong, seseorang akan memasuki persidangan. Dalam 100 tahun, ketika dia dipromosikan menjadi murid gerbang abadi, dia bisa masuk 10 kali. Jika memang ada pedang hebat di medan perang para dewa, dia juga bisa menemukannya. Mendengar itu, Suge Yu tersenyum, dan dia menatap Tan Yun dengan pandangan menghina, penguasa istana setuju. Namun, kamu akan selamat dari duel berikutnya sebelum kamu berbicara. Suge Yu secara alami tidak memperhatikan Tan Yun. Istana perijiwanya sekarang adalah pegunungan hukuman surga, kepala dari 3 kekuatan sekte kuno. Murid sekte dalam di istana seperti awan. Bahkan murid dalam dari Xianzong Abadi tidak dapat bersaing, apalagi murid tukang dari alam jiwa janin 9 kali lipat dari Xianzong Abadi. Kakak Tan, apakah kamu gila? Daniel gemetar seluruh matanya khawatir, dan begitu juga praktisi lain dari Taman Obat. Pada saat ini, 200 murid istana Shenhunxian membenci Tan Yun. Menurut pendapat mereka, sekarang orang suci itu juga telah datang ke Sekte Abadi-Abadi dengan penguasa istana. Jika Tan Yun dan pembangkit tenaga dalam Sekte Abadi-Abadi tidak mati dalam duel, penguasa istana pasti akan membiarkan orang suci itu mengambil tindakan, dan Tan Yun pasti akan mati. Pada saat ini, Penatua Agung dan Mai Sekte Abadi-Abadi, menghadap Ruyan Wuji, membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, siapa yang Anda rencanakan untuk dilepaskan untuk bertarung? Kata-kata Ruyan Wuji mengungkapkan arti dari mengendalikan situasi secara keseluruhan. Biarkan Cener kembali untuk menyelesaikan Tan Yun terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menemani orang suci itu. Tuan Sekte, berurusan dengan Tan Yun, sedangkan Tuan Muda melakukannya sendiri. Penatua berkata dengan hormat. Dengarkan itu, Tuan Muda di mulutnya tampaknya adalah orang yang kuat di pintu bagian dalam Xianzong Abadi. Cener adalah Tuan Muda, dia mengurus masalah ini. Ruyan Wuji tersenyum. Bawahan patuh. Penatua berkata, menginjak pedang terbang dan menembak ke bawah puncak. Para murid dari Sekte Abadi-Abadi, saya mendengar bahwa master utama dari Sekte menyuruh Tuan Muda untuk berurusan dengan Tan Yun. Semuanya, biarkan Tuan Muda berurusan dengan Tan Yun, ini palu godam. Ya, Tuan Muda adalah keberadaan peringkat ke-10 di daftar keabadian Sekte dalam kita. Bahkan jika 100 saudara senior Tuoba bertambah, itu bukan lawan Tuan Muda. Itu saja. Izinkan saya mengatakan bahwa ketika Tuan Muda datang, 1 jari dapat menyodok Tan Yun. Petik 2 petik 2. Dengan diskusi para murid yang tertinggal di telinganya, Zhong Wuxiao, di bawah tekanan tuannya, datang ke Tan Yun dengan cemas. Tan Yun, aku benar-benar takut kehilanganmu. Zhong Wuxiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbisik, matanya yang indah berangsur-angsur memerah. Tan Yun memeluk Zhong Wuxiao dalam pelukannya, dan suaranya terdengar seperti terjepit di telinganya. Orang lain bisa tidak percaya,
tetapi kamu harus percaya padaku dan yakinlah bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, ada keindahan yang begitu indah seperti kamu, bagaimana aku rela mati. Ya, Zhong Wuxiao memiliki hati yang manis, memeluk Tan Yun dengan erat. Kakak ipar kedua, jangan khawatir, kita semua percaya kakak Tan. Begitu Daniel berbicara, dia dipotong oleh Murong Sishi dengan ekspresi marah, apa yang kamu bicarakan? Belum menjalin hubungan dengan Tan Yun. Bagaimana dengan pasangan itu? Daniel gelisah dan menutup mulutnya. Di sisi lain, murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Senhun, menyaksikan adegan kasih sayang Tan Yun dan Zhong Wuxiao, diam-diam mengatakan bahwa ada bunga yang dimasukkan ke kotoran sapi. Xiao, datang ke sini sebagai guru. Murong Sisi berkata dengan cemberut. Tan Yun, Tuan memanggilku, aku akan pergi ke sana dulu. Zhong Wuxiao memunggungi Murong Sisi, dan mengangguk pada Tan Yun, aku yakin kamu bisa menang. Setelah itu, Zhong Wuxiao membalikkan tubuhnya yang menawan dan datang ke Murong Sisi dengan patuh. Setelah setengah jam, matahari terbenam seperti darah. 3 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 sosok di puncak. Salah satu penatua secara alami adalah penatua yang pergi mencari tuan muda. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah emas, wajahnya seperti batu giok mahkota, dan cukup tampan. Pria ini adalah tuan muda Huang Fusengzong, Ru Yanchen. Di antara 2 juta murid sekte dalam, kekuatan menempati urutan ke-10 dalam daftar abadi. Wanita itu tinggi, mengenakan gaun merah muda dari lantai ke langit-langit, dan sutra hijau seperti air terjun tergantung di bahunya yang mengiris. Meskipun dia menghadapi Zugeyu, punggung murid-muridnya masih sangat cantik. Saya telah melihat orang suci. 200 murid dari Istana Abadi dengan hormat membungkuk ke arah wanita dengan rok merah muda. Kamu tidak perlu sopan. Fang Luo, suara Tian Lai, wanita dengan rok merah muda membungkuk ke arah Zugeyu dan berkata, Tuyer telah melihat guru. Iya, Zugeyu mengangguk sambil tersenyum. Saudari, pada saat ini, Namong Ruksue melihat ke belakang wanita dengan rok merah muda dan berteriak kegirangan. Wanita dalam rok merah muda, tubuh Miao Men sedikit gemetar, sutra hijau sedikit terangkat, dan tiba-tiba melihat ke belakang, yang menarik perhatian semua orang adalah wajah cantik dan fana. Dia tampak seperti berusia 29 tahun, kulitnya bersalju, fitur wajahnya sangat indah, dan dia memancarkan temperamen yang mulia dan dingin. Setelah melihat Namong Ruksue, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan senyuman, Ruksue, kenapa kamu ada di sini? Bab 307 Pertikaian. Wanita dengan rok merah muda tidak lain adalah Namong Yukin, yang pernah menjadi tunangan Tan Yun. Ketika sosok Namong Yukin melintas, dia muncul di samping Namong Ruksue, memegang tangan Namong Ruksue. Saudari, saya memuja Huang Fusengzong lebih dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang saya adalah murid batiniah. Namong tersenyum dan menarik Namong Yukin, kakak, aku tidak bisa melihat kultivasimu. Di mana kamu sekarang? Oh, jiwa janinku sempurna. Senyum muncul di sudut mulut Namong Yukin. Sok Chen, mengapa kamu begitu cepat? Lebih dari 4 tahun yang lalu, kamu masih berada di tahap ke-6 dari tahap spiritual. Saya sudah berada di tahap ke-8 dari tahap spiritual pada saat itu. Namong Ruksue cemberut, dan berkata dengan terkejut. Kakak, itu karena saudara perempuanku, setengah dari waktu yang dihabiskan di menara ruang dan waktu dalam 4 tahun terakhir, jadi ranahnya telah meningkat pesat. Namong Yukin tersenyum. Jadi itu masalahnya, tetapi dalam analisis terakhir, itu karena kakak perempuanmu yang hebat. Namong tersenyum seperti salju, melihat ke samping ke arah Sen Subing di sampingnya, dan memperkenalkan, kakak, ini tuanku. Halo, senior, terima kasih telah menjaga adikku. Namong Yukin membungkuk sedikit ke arah Sen Subing. Adapun Tan Yun di sebelahnya, dia menutup mata. Sama-sama, Sen Subing memandang Namong Yukin dan berbisik, Ruksue berkata bahwa kamu sangat cantik. Aku melihatmu hari ini, sungguh. Zugeyu memandang Namong Yukin, yang sedang berbicara dengan Sen Subing, dan tidak merasa sedih, karena dia sangat mencintai murid-muridnya. Pada saat ini, Tan Yun memandang Namong Yukin yang dekat, dan merasakan sakit hati yang tak dapat dijelaskan. Perasaan ini datang dan menghilang dengan cepat. Mengapa saya merasa sakit hati ketika saya melihatnya? Tan Yun menatap Namong Yukin, dan ketika sakit hati itu menghilang,
kesedihan yang tak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba, Tan Yun merasa sedih, dan kesedihannya mengamuk di setiap saraf. Kenapa aku merasa seperti ini, kenapa? Ketika Tan Yun berpikir diam-diam, tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang dingin, menutupi dirinya sendiri. Tapi Namong Yukin yang memadatkan Tan Yun, dengan rasa jijik yang mendalam di matanya yang indah, bukankah orang tuamu mengajarimu untuk menatap orang lain selamanya, apakah itu tidak sopan? Benar-benar tidak berbudaya. Mendengar itu, amarah membara dari dada Tan Yun. Kakak, jangan marah. Namong Ruksue berkata sambil tersenyum, aku memberitahunya di awal bahwa kamu adalah orang yang paling cantik di dunia. Kurasa dia melihatmu dengan kagum. Faktanya, dia sangat baik, bukan murid seperti itu, anak. Hah? Ketika Namong Yukin mendengus dingin pada Tan Yun, Ru Yan Wuji, yang tidak jauh, menunjuk Tan Yun dan berkata kepada Ru Yan Chen, Chener, dia membunuh Santian dan memberitahunya tantangan yang dikeluarkan oleh murid sekte dalamku. Ayah, yang lebih tua baru saja memberitahu anak itu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, anak itu tahu bagaimana melakukannya. Setelah Ru Yan Chen menjawab, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di tengah puncak, memelototi Tan yang berjarak lebih dari 300 kaki, awan. Tuan muda itu perkasa, Tuan muda membunuhnya. Tuan muda, dia dengan kejam membunuh kakak senior Tuoba, tolong bunuh dia dan balas dendam kakak senior Tuoba. Tuan muda, dia memprovokasi Xianzong abadi kita, tolong bunuh dia. Petik 2. Petik 2. Para murid dari pintu bagian dalam sekte abadi-abadi berteriak dengan marah. Ru Yan Chen mengangkat tangan kirinya sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan matanya penuh dengan kedinginan. Tuan muda ini ada di sini, dan tukang yang rendah hati akan berguling dan mati. Semua orang di puncak terdiam, hanya suara siulan angin kencang yang tersisa. Mata semua orang tertuju pada Ru Yan Chen dan Tan Yun. Duel akan segera dimulai. Dalam angin kencang, jubah Tan Yunin berburu dan berjalan menuju Ru Yan Chen. Setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh menjadi kuat. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual dengan keras menyembur dari tubuh Tan Yun, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya, seperti dewa perang emas yang turun ke puncak. Dalam kata-kata murid sekte abadi-abadi, baru saja, Tan Yun mengetahui bahwa Ru Yan Chen adalah yang terkuat ke-10 di sekte dalam, Tan Yun tidak berani peduli. Tan Yun memutuskan untuk memulai lebih dulu, dan ketika Ru Yan Chen masih berjarak 300 kaki, dia melakukan langkah yang hebat. Tiba-tiba, murid Ru Yan Chen tiba-tiba menyusut, kecepatan yang sangat cepat. Ketika ruang bergetar seperti riak air, Tan Yun menghilang di tempat, dan langsung melewati jarak 300 kaki, dan setelah mencapai langit di atas kepala Ru Yan Chen, tinju kanan ditutupi dengan kekuatan spiritual, diarahkan ke kepala Ru Yan Chen, dan membanting, itu turun dengan 60% dari kekuatan. Berjuang untuk kekuatan. Ru Yan Chen berkata dengan jijik. Dia masih membawa tangan kirinya, mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan membawa bola kekuatan spiritual yang mempesona, dan tiba-tiba mendorongnya ke arah kepalan tangan. Ledakan. Hai. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, ruang dalam radius 100 meter bergetar hebat, badai kekuatan spiritual, seperti nebula yang meledak. Dalam sekejap, Yue yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan debu naik, menutupi pandangan semua orang. Dalam debu, wajah Ru Yan Chen tiba-tiba berubah, dan tubuh Tan Yun terhempas ke udara. Telapak tangan kanannya dipenuhi darah yang mengejutkan, dan gumpalan darah tumpah di puncaknya. Ledakan. Ekspresi Tan Yun dingin, tanpa cedera, kakinya berada di tanah, dan permukaannya retak, berubah menjadi sinar cahaya kemasan, bergegas menuju Ru Yan Chen, dan tiba-tiba meninju. Pada saat ini, Tan Yun percaya bahwa pihak lain adalah jiwa janin binatang, jika tidak, dengan pukulannya barusan, pihak lain tidak hanya akan sedikit terluka. Tan Yun tidak akan menggunakan semua metodenya sampai dia terpaksa melakukannya. Dia ingin menyelamatkan pembunuhnya untuk putaran berikutnya dan menggunakannya ketika berhadapan dengan murid-murid Istana Abadi. Petugas yang rendah hati, Tuan Muda memandang rendah Anda. Ru Yan Chen menjerit, dan tubuhnya yang terbalik berputar di udara. Dalam sekejap, 10 bayangan binatang buas yang samar-samar muncul di atas kepalanya seperti kilatan. Di wajan, ketika bayangan binatang itu menghilang. Pada kesempatan itu, napasnya naik. Membunuh.
Dengan raungan yang sepertinya datang dari luar langit, itu bergetar selamanya. Ru Yanchen berubah menjadi kepalan dengan telapak tangan kanannya, membawa kekosongan penuh, tidak mundur tetapi maju, menembaki Tan Yun Biao. Hati Tan Yun menghela nafas. Dia berpikir bahwa Ru Yanchen baru saja mengenai telapak tangannya sendiri, dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa Ru Yanchen hanya menggunakan ranah jiwa janin saat ini. 10 kali lipat kekuatan jiwa janin meningkat. Baru saja dia belum menggunakan 10 kali kekuatan jiwa janin binatang itu, maka dia pasti semacam sakramen yang dikenal karena ketegasannya. Dengan sedikit martabat, Tan Yun tidak lagi mempertahankan kekuatannya, dan dengan tangan kanannya mengeluarkan yang terbaik, dia tiba-tiba meledak. Segera, dalam radius 10 kaki, retakan hitam pekat muncul seperti jaring laba-laba. Tan Yun sangat kuat. Meskipun Ru Yan Wuji berkata begitu, tidak ada kekhawatiran di matanya yang berlumpur. Ledakan. Dampak kekerasan dari dua tinju menghasilkan suara keras yang membosankan. Dalam sekejap, badai energi yang kuat, seperti gelombang pasang, membawa gelombang debu yang mengepul, menyapu bumi dalam radius 300 meter, dan langsung mengirim Danyu dan puluhan obat-obatan. Murid-murid taman berangkat. Tidak mungkin, kamu hanya tahap ke-9 dari Fatal Soul Realm, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jeritan luar biasa menyebar ke telinga semua orang. Semua orang melihat melalui debu yang menutupi langit dan matahari, tetapi mereka melihat tinju kanan Ru Yanchen meledak ke kulitnya, darah mengalir dari mulut harimau, dan darah menyembur dari mulutnya. Tapi Tan Yun hanya mundur selangkah, dan berjalan mendekati Ru Yanchen. Bab 308 Pertempuran Darah Sengit. Tan Yun seperti hantu di pasir, datang ke arah Ru Yanchen. Orang yang rendah hati, kamu berhasil membuatku marah. Ekaristi jiwa darah. Setelah Ru Yanchen minum dengan tajam, tubuh yang terkutuk itu meledak menjadi lingkaran darah yang kabur. Dalam sekejap, darahnya cerah, dan seluruh tubuh seperti matahari yang berdarah, penuh dengan darah. Lihat, semuanya, Tuan Muda mulai pamer. Ya, setahun yang lalu, Tuan Muda mengalahkan kakak senior Ouyang dalam satu gerakan dengan mengandalkan ekaristi jiwa darah dan buku rahasia jiwa darah dan masuk 10 besar daftar abadi. Ya, tapi karena Tan Yun bisa memaksa Tuan Muda untuk menampilkan ekaristi jiwa darah, sepertinya Tan Yun memang agak kuat. Haha, jadi apa? Jika kamu ingin aku mengatakannya, tidak peduli seberapa hebat dia tidak dapat menahan pukulan Tuan Muda. Petik 2 petik 2. Para murid dari Sekte Abadi-Abadi di puncak berteriak. Murid Istana Abadi, dengan sikap menonton pertunjukan yang bagus, menunggu Tan Yun dibantai. Di sisi lain, para murid Huangfu Shengzong mengesampingkan kecurigaan mereka sebelumnya di depan musuh asing dan diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak mati. Mata Zhong Wuxiao khawatir, tinjunya mengepal, kukunya menembus telapak tangannya. Gongsun Ruoxi di sampingnya, matanya yang indah dipenuhi dengan warna kecemasan yang dalam. Dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang Tan Yun saat ini. Dia tidak khawatir Tan Yun akan dikalahkan, sehingga dia akan kalah dalam kompetisi keterampilan senjata dan kualifikasi untuk memasuki tanah abadi di masa depan. Tapi dia memikirkan Tan Yun jika ada kecelakaan, hatinya sakit. Ketika semua orang berpikir, jubah lengan kanan Ru Yanchen meledak, dan seluruh lengan kanannya telah berubah menjadi kristal berwarna darah, seolah-olah terbuat dari permata darah. Hahaha, pergi ke neraka. Ru Yanchen penuh darah, dengan rambut acak-acakan, pipinya yang tampan bengkok seperti hantu, dan lengan kanannya berubah menjadi cambuk, membawa pelangi darah ke arah Tan Yun yang bergegas keluar tiba-tiba. Memurnikan tubuh dengan darah dan menelan benda dengan jiwa, tampaknya jiwa orang ini sangat kuat. Ekspresi Tan Yun sedikit serius, dan setelah melakukan langkah suci, tubuhnya berputar di udara dan kaki kanannya menari. Dengan embusan angin, dia melemparkan kepala Ru Yanchen seperti kilat. Pada saat ini, seluruh tubuh Ru Yanchen persis sama dengan lengan kanannya, berubah menjadi kristal seperti harta karun darah. Dia telah sepenuhnya menyelesaikan evolusi ekaristi jiwa darah. Karena kekuatanmu sendiri, keluarlah dariku. Ru Yanchen bersiul untuk waktu yang lama, dan mengambil tendangan voli ke lengan kanan Tan Yun, mengubahnya menjadi kepalan tangan kanan, dan mengenai kaki kanan Tan Yun yang ditarik ke bawah. Berikan padaku. Semangat juang Tan Yun sangat tinggi. Ledakan. Suara keras membuat orang terkejut. Semua orang terlihat, tetapi mereka melihat bahwa Tan Yun dipukul oleh Ru Yanchen. Hahaha,
Saya ingin membandingkan anak saya dengan tubuh saya benar-benar tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba, tawa tak berujung Ruyan berhenti, dan senyumnya mengeras di wajah tuanya, matanya panik, cener. Petik 2. Di hadapannya, Ruyan Chen memukul Tan Yun terbang, tubuhnya mundur lagi, dan jejak retakan tak terlihat muncul di tangan kanan seperti permata darah. Ayah, anakku baik-baik saja. Sebelum suara Ruyan Chen jatuh, suara acuh tak acuh terdengar dari puncak, benarkah? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki sesuatu yang salah kali ini. Wow, tiba-tiba, Tan Yun, yang masih berjarak 100 meter, sudah muncul di sisi kanan Ruyan Chen, meninju 3 pukulan satu demi satu, dan meledakkan ke arah lengan kanan Ruyan Chen. Langkah berkabut, Ruyan Chen dan Tuoba Zantian juga berlatih langkah hantu halus, tetapi kecepatan yang bisa dia lakukan lebih dari 2 kali lebih cepat dari Tuoba Zantian. Namun sayang, kecepatan 2 kali lipatnya masih sedikit kalah dengan kecepatan Tan Yun dengan langkahnya yang hebat. Desir-desir. Setelah Ruyan Chen menghindar 3 kali berturut-turut, dia tidak bisa mengelak. Tan Yun mengikuti pukulan keempatnya. Penghindaran tidak bisa dihindari, hanya tergesa-gesa untuk bertemu. Saya berlatih sakramen jiwa darah, saya tidak percaya Anda lebih kuat dari tubuh fisik saya. Ruyan Chen benar-benar gila, dengan kekuatan spiritual seperti ular piton melingkar di lengan kanannya, tinju kanannya menyapa Tan Yun. Ledakan Laosu. Tan Yun sedang minum, tinju kanannya mengenai tinju Ruyan Chen dengan keras. Retak, boom. Wow, tidak. Retakan tulang yang jelas, bercampur dengan ratapan, di mata semua orang yang terkejut, tinju kanan berdarah Ruyan Chen pecah berkeping-keping, dan tubuhnya jatuh 30 kaki jauhnya seperti bola meriam. Ledakan. Bumi retak, Ruyan Chen menyematkan Zhang Susen di bumi. Tan Yun. Kakak Tan. Di mata sedih Zhong Wuxiao, tinju kanan Tan Yun penuh dengan daging, darah berdeguk, dan tulang terbuka, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tergelincir ke belakang. Ledakan. Tan Yun tampak tegas, kaki kanannya menginjak tanah, tubuhnya yang terbelakang, seperti tembakan panah yang tajam, menuju ke arah Ruyan Chen yang tertanam di tanah 50 kaki jauhnya. Cener, cepat bangun. Ketika Ruyan Wuji berteriak, napas berdarah Xiaosa terpancar dari tanah yang tersembunyi, menutupi puncak besar. Humble Chopi, kamu menghancurkan tanganku, dan Tuan akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Ditemani oleh suara yang luar biasa, seberkas cahaya merah naik dari tanah ke langit dan berubah menjadi Ruyan Chen dengan pedang terbang di kehampaan. Kulitnya memancar, sudut mulutnya berdeguk darah, dan tangan kanannya telah menghilang. Sepasang mata merah darah menatap Tan Yun yang bergegas ke arahnya, dan dia tampak sangat lumpuh. Kode rahasia jiwa darah Blood Fiend Phantom Palm. Telapak tangan kiri Ruyan Chen perlahan berputar dari kehampaan, dan tiba-tiba mendorong ke arah Tan Yun di puncak. Merayu. Angin kencang mengamuk di seluruh bumi, dan embusan angin menderu dari langit. Tiba-tiba, jejak telapak tangan berdarah 10 kaki muncul di depannya, dan menamparkan Tan Yun dengan keras. Segera setelah itu, yang kedua, yang ketiga. Blood Fiend Phantom Palm yang ke-9, mengikuti satu demi satu menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun terkunci dengan kuat. Sekarang Ruyan Chen telah menggunakan jiwa janin binatang, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Setelah berevolusi menjadi ekaristi jiwa darah, kekuatannya 3 kali lebih kuat dari 10 kali lipat. Pada saat ini, di bawah berkah dari jiwa janin binatang dan sakramen jiwa darah, kekuatan setiap telapak tangan hantu jahat darah yang dia gunakan telah mencapai 90 kali kengerian. Mengaum. Tan Yun tampak tegas dan meraung seperti binatang buas. Tan Yun menghadapi 9 telapak tangan hantu jahat yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, lapisan tebal kekuatan spiritual emas muncul di tubuhnya, seperti baju besi emas yang menempel di tubuhnya, naik ke langit dengan tubuh kuat yang sebanding dengan senjata roh terbaik, menuju telapak tangan hantu jahat darah dengan berani menabraknya. Melihat pemandangan ini, tidak hanya para murid di puncak yang terkejut, tetapi juga Zugeyu, Ruyan Wuji, Tantai Xuanzong, dan para tetua dan kepala dari 3 sekte kuno. Belalang sembah mengguncang pohon, kamu tidak bisa menahan diri, mati. Ruyan Chen memandang Tan Yun, dia sombong bahwa Tan Yun akan dihancurkan sampai mati. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuatnya muncul di lautan badai. Berikan pada Laosu. Tan Yun dengan keras mengalahkan telapak tangan hantu jahat darah pertama dengan tubuh yang kuat.
Dan baju besi kekuatan spiritualnya di sekujur tubuhnya, sedikit pingsan. Bum 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 bum. Tan Yun melonjak ke langit, tanpa henti dengan kecepatan, dan ruang bergulung seperti gelombang, menyebar di sekelilingnya, mengenai telapak tangan hantu berdarah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam satu demi satu. Pada saat ini, baju besi spiritual di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan, tetapi pada saat ini, telapak tangan iblis darah ketujuh yang mengandung 90 kali kekuatan Ruyan Chen, menghantam Tan Yun dengan keras. Engah! Tan Yun terkejut, pakaiannya pecah berkeping-keping, dan semburan darah keluar dari mulut Tan Yun, mewarnai pandangan semua orang menjadi merah, dan menutupi matahari terbenam. Mengaum, suara sedih naga dan singa emas terdengar di telinganya, dan ketika Tan Yun dengan berani memukul telapak tangan hantu jahat ke-8 yang berhenti dengan keras, dia meraung, pria besar itu memasuki tas binatang roh, jangan khawatir tentang saya, hari ini aku ingin menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Bab 309 Intimidasi Parah. Mengaum, saat naga emas dan singa jatuh ke dalam kantong binatang buas, telapak tangan hantu jahat darah ke-8 tiba-tiba mengenai Tan Yun. Puf engah. 3 aliran darah keluar dari mulut Tan Yun. Dia merasa bahwa organ-organ dalam tampak bergeser, dan segumpal darah keluar dari telinga dan hidungnya. Segera, pipi Tan Yun dan bahkan kulit seluruh tubuhnya langsung tertutup retakan jaring laba-laba. Ledakan. Dalam suara keras, telapak tangan hantu jahat darah ke-8 runtuh di udara, dan Tan Yun yang terluka, hanya tubuhnya yang stagnan dalam kehampaan, tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan tiba-tiba bola energi spiritual menyala seperti rumah, seperti putaran roda emas hadapi di telapak tangan fantasi berdarah ke-9 yang mengikuti. Bas bas bas. Bola cahaya energi baru saja menyebabkan telapak tangan hantu jahat darah, dan setelah sedikit jeda, itu meledak terbuka, dan ledakan bila angin kekuatan spiritual membanjiri langit, dengan tembakan bersiul ke puncak, meninggalkan retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Telapak tangan iblis darah ke-9 memudar 3 poin, dan masih menembak Tan Yun dengan keras. Hancurkan untukku. Untuk menghindari kerusakan parah pada lengannya, Tan Yun berteriak, membawa tangannya di punggungnya, dan bergegas ke telapak hantu berdarah ke-9. Pompa engah-engah. Segera, kulit di dahi, wajah, dan bahkan seluruh tubuh Tan Yun retak, dan darah berserakan di kulit berdaging. Itu terlihat samar-samar. Ada tengkorak kusut di wajahnya, begitu pula dada dan kakinya. Tan Yun seperti hantu darah yang bergegas keluar dari kolam darah, menerobos belenggu telapak tangan iblis darah ke-9. Ketika telapak tangan hantu jahat darah menghilang, Ruyan Chen, yang menginjak pedang terbang di kehampaan, memucat sedikit, dan mengucapkan seteguk darah hitam dengan, wow. Jelas Tan Yun mengalahkan 9 telapak tangan hantu jahat, menyebabkan Ruyan Chen menderita serangan balasan. Membunuh. Tan Yun menggunakan langkahnya yang megah, menembak 100 kaki secara vertikal ke udara, menjulurkan telapak tangan kanannya yang berdarah, dan meraih leher Ruyan Chen. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak dapat melakukannya jika kamu ingin membunuhku. Ruyan Chen, yang telah kehilangan tangan kanannya, memiliki tatapan berbisa. Dengan tangan kirinya berbalik, pedang terbang harta karun tingkat rendah keluar dari tangan kirinya ke Tan Yun. Ditusuk tangan kanan, api Hongmeng. Pikiran Tan Yun sudah cukup untuk membakar harta karun bermutu tinggi ke dalam kekosongan api besar. Setelah dia keluar dari telapak tangannya, cakar kanannya bertemu dengan ujung pedang yang tajam. Saat pedang menembus telapak tangan kanan Tan Yun, pedang itu menghilang. Tan Yun segera mencabut api Hongmeng sebelum semua orang menyadarinya, dan cakar kanannya mendorong ke arah pedang terbang itu hancur seperti keramik. Seperti yang kita semua tahu, ada pola pedang misterius di pedang terbang, yang memungkinkan pedang terbang mengerahkan kekuatannya pada peringkat yang berbeda. Pada saat ini, Tan Yun menghancurkan ujung pedang terbang dengan api Mengmeng besar, menyebabkan pedang terbang dihancurkan dan pedang terbang berubah menjadi besi tua. Oleh karena itu, Tan Yun dapat dengan mudah menghancurkannya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, Hongmeng Flame adalah salah satu pembunuh Tan Yun yang paling kuat. Ketika Tan Yun hanya menggunakannya, dia dengan sengaja mencegah suhu api Hongmeng dilepaskan. Oleh karena itu, di mata semua orang, Tan Yun lah yang telah menghapus harta karun kelas rendah Ruyan Chen dengan tangan kosong. Pedang terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah harta karun tingkat rendah. Ruyan Chen panik, dan Tan Yun memandang Ruyan Chen dan melemparkan mata luar biasa.
Dan Ru Yanchen dan Tan Yun saling memandang tanpa terpengaruh. Jelas, dia telah mengembangkan teknik peningkatan jiwa tertentu, yang membuat jiwanya sekuat Tan Yun. Siapapun yang meminjam pedang terbangku untuk menggunakannya, aku ingin menggunakan seni pedang jiwa darah. Ru Yanchen meraung saat dia mundur. Sekarang dia kehilangan tangan kanannya dan Tan Yun mematahkan telapak tangannya yang berdarah, dia dipukul dengan keras saat ini, dan kecepatan terbangnya 3 poin lebih lambat. Aku hanya ingin menunjukkannya sekarang, sayang sekali sudah terlambat. Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan dia menggunakan langkah dewa yang luar biasa, berkedip satu demi satu dari kehampaan, tangan kanannya tiba-tiba meraih lengan kiri Ru Yanchen. Tidak, dalam teriakan Ru Yanchen, Tan Yun mencubit lehernya dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, kaca. Mengubahnya menjadi seluruh lengan kiri berdarah seperti permata dirobek secara paksa. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan lengannya yang patah jatuh seperti pelangi di depan Ru Yan Wuji di bawah. Tan Yun, kamu potong, lepaskan tuan muda kita. Lepaskan tuan muda kita. Petik 2. Murid-murid Xianzong Abadi menggeram kaget dan marah. Tan Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan sakiti anakku. Ru Yan Wuji gemetar dengan tubuh lamanya, naik ke langit dan terbang menuju Tan Yun. Wow, di puncak, Tantai Xuanzong menghilang dari udara tipis, dan memimpin untuk berdiri di depan Tan Yun, menjaga Tan Yun di belakangnya, dan berteriak dengan marah, Tan Yun dan Ru Yanchen, ini adalah pertempuran yang menentukan, Ru Yan Wuji, apakah kamu di depan semua orang, apakah kamu ingin memblokirnya? Pada saat ini, cincin Tan Yun Qiankun melintas, dan pedang terbang muncul dari udara tipis dari bawah kakinya. Dia berdiri di atas pedang terbang dengan kakinya yang terluka, masih mencubit leher Ru Yanchen dengan tangan kirinya, mengangkatnya ke udara. Tampaknya hidup kapan saja, meremas leher Ru Yanchen. Ayah, tolong, bantu aku, kata Ru Yanchen sebentar-sebentar. Dia menatap mata Ru Yan Wuji, dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berdaya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa sebagai tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi, kematiannya begitu dekat dengannya. Cener, jangan khawatir, ayah akan menyelamatkanmu. Ru Yan Wuji menangis, menatap Tantai Xuanzong, dengan cemas berkata, Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini menjanjikan Anda bahwa 4 perbandingan ajaib akan berlanjut seperti biasa besok, Anda biarkan Tan Yun melepaskan saya, cepat. Tolong, Master Sekte ini benar-benar anak laki-laki. Tantai Xian, tolong. Ru Yan Wuji benar-benar takut kehilangan putranya. Pada saat ini, ususnya sangat menyesal. Dia telah mengetahui hal ini sebelumnya, dan jika dia membunuhnya, dia tidak akan membiarkan putranya mengambil tindakan terhadap Tan Yun. Pada saat yang sama, dia masih tidak bisa menerima itu, bagaimana mungkin Tan Yun, seorang tukang dengan alam jiwa janin ke-9, mengalahkan putra cintanya. Aiko adalah pembangkit tenaga dalam peringkat ke-10 dalam daftar abadi. Master Sekte Ruyan, 4 perbandingan sihir berlangsung seperti biasa hari ini, bagaimana setelah itu? Tantai Xuanzong berkata dengan dingin. Alis horizontal dan garis vertikal Ru Yan Wuji, bibir bergerak diam-diam, dan segera, sebuah suara menembus telinga Tantai Xuanzong, nada suaranya malu, Tantai yang saleh, aku bersumpah bahwa meskipun aku adalah Master Sekte, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini adalah arti dari orang-orang di atas. Jika Anda mengatakan demikian, tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak percaya. Tapi saya beritahu Anda, jika putra saya meninggal hari ini, Anda dan semua orang di Huangfu Shengzong, tidak ingin membiarkan Xianzong Abadi hidup-hidup. Mendengar ini, Tantai Xuanzong terdiam. Pada saat ini, Tan Yun berbicara, Master Sekte, tolong lindungi murid-murid Anda. Murid datang dan berbicara baik dengan Master Sekte Ruyan. Ya, Tantai Xuanzong berkata, dan sebuah suara muncul di benak Tan Yun. Tan Yun, ingatlah untuk tidak membunuh Ru Yanchen, jika tidak, kita akan dikepung hari ini. Juga, Xianzong Abadi tidak ingin aku memasuki tanah abadi untuk diadili. Itu seharusnya menjadi makna orang-orang Xianzong Abadi. Ru Yan Wuji tidak bisa menjadi tuannya. Setelah mendengarkan, Tan Yunjian mengerutkan kening dan mengangguk, menunjukkan bahwa dia jelas. Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Ru Yan Wuji meraung, katakan. Bab 310 dipaksa bersumpah. Apa yang tidak saya inginkan? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh,
kompetisi 4 keterampilan akan berlanjut seperti biasa selama 100 tahun. Murid Huang Fusengsong, saya masih mengalokasikan tempat untuk memasuki tanah abadi berdasarkan hasil kompetisi 4 keterampilan. 100 tahun tidak akan berhasil. Ruyan Wuji meraung, terlalu lama, hanya 30 tahun. Master Sekte Ruyan, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya. Suara Tan Yun masih acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia mencubit tangan kiri leher Ruyan Chen, dan perlahan mengeluarkan suara, derit. Ayah, bantu aku. Ruyan Chen memerah dan berkata dengan susah payah. Tan Yun, paling lama 40 tahun, lepaskan anakku. Ruyan Wuji bergegas ke mahkota. Sovereign Ruyan, saya sarankan Anda memikirkannya sebelum Anda berbicara. Tan Yun tenang, berbicara dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, 5 jari dimasukkan setengah inci ke leher Ruyan Chen, dan darah merah mengalir di jari-jari dari leher. Menyembur keluar. Ah! Ruyan Chen mengeluarkan suara menangis. Tan Yun, kau bajingan kecil, dengarkan Master Sekte ini. Ruyan mengguncang tubuhnya dan dengan marah menunjuk Tan Yun, paling lama 60 tahun, ini adalah batas dari Master Sekte ini. Jika Anda setuju, Anda setuju. Jika Anda tidak setuju dengan Anda setelah membunuh anak saya, Anda semua Huang Fusengsong, tidak ingin pergi hidup-hidup. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, Tang Xinying, Shen Subing dan 8 kepala abadi dan batin lainnya, serta semua murid, berkeringat dengan lembut di dahi mereka. Mereka memandang Tan Yun, dan ketika mereka ingin mengatakan sesuatu, Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya ke arah semua orang. Detak jantung semua orang semakin cepat, menatap Tan Yun dengan saksama. Pada saat ini, semua orang kecuali Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dengan perasaan yang sangat campur aduk. Terkejut, tergerak, tidak puas dan marah. Yang mengejutkan adalah bahwa Tan Yun sangat ketakutan sehingga dia mengalahkan Ruyan Chen dengan blockbuster, dan yang tersentuh adalah karena Tan Yun, 4 keterampilan masa depan bisa berjalan seperti biasa. Apa yang tidak puas dan kesal adalah bahwa sekarang jelas bahwa karena Tan Yun telah memaksa Ruyan Wuji ke tepi tebing, dia harus berhenti, daripada menggunakan nyawa dirinya dan orang lain untuk terlibat dalam permainan psikologis dengan Ruyan Wuji. Pada saat ini, 4 tetua dari Sekte Abadi-Abadi, semua murid tidak berani mengambil seteguk, menatap Tan Yun, takut Tan Yun akan mencubit tuan muda sampai mati. Hehe, Tan Yun memandang Ruyan Wuji, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, dan berkata dengan suara keras, jangan menakuti saya, Anda mengatakan itu. Saya benar-benar khawatir tangan saya akan gemetar dan putra Anda akan melakukannya, mati. Setelah itu, Tan Yun menggoyangkan lengan kirinya, dan memasukkan 5 jarinya ke leher Ruyan Chen sedikit, dan segera, darah menyembur keluar dari lehernya. Ayah! Ruyan Chen ketakutan. Tan Yun. Begitu Ruyan Wuji berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh. Tuan Sekte Ruyan, jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya akan membiarkan putra Anda pergi. Binatang, katamu. Wajah Ruyan Wuji pucat. Apakah kamu pernah mendengar tentang teknik kelahiran kembali jiwa? Setelah Tan Yun berkata, wajah Ruyan Wuji berubah drastis. Tantai Xuanzong juga mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan kaget. Sugeyu juga menatap Tan Yun. Di sisi lain, para tetua, kepala suku, dan murid lainnya semuanya bingung. Jelas, saya belum pernah mendengar tentang teknik kelahiran kembali jiwa. Tan Yun melihat perubahan ekspresi Ruyan Wuji di matanya, dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku tahu, mudah untuk mengatakannya. Master Sekte Ruyan, apakah kamu terkejut? Mengapa saya tahu teknik kelahiran kembali pemisahan jiwa yang telah hilang sejak abad pertengahan? Hehe, sudah kubilang, kekuatanmu ada di depan tuanku, dan kamu bahkan tidak layak memberikan sepatu tuanku. Ketika saya masih muda, tuan saya menggunakan kekuatan magis yang besar untuk secara paksa memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa saya menjadi satu untai, dan kemudian 3 jiwa dan 7 jiwa yang terpisah diawetkan dengan cara khusus. Aku akan terus terang. Aku tidak peduli dengan kehidupan semua orang di Huang Fusengsong. Aku juga tidak takut mati. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak hanya bisa dilahirkan kembali, tetapi juga, tuanku, pasti akan turun ke pegunungan hukuman surgawi. Sekte abadi-abadi Anda menghancurkan sekte itu. Yang disebut barang antik milikmu itu seperti babi atau anjing di depan tuanku. Membunuh mereka semudah meremas semut. Kata-kata Tan Yun membuat Ruyan Wuji, Sugeyu,
dan Tantai Xuanzong harus percaya. Dari sudut pandang mereka, mustahil bagi Tan Yun untuk mengetahui teknik menantang surga semacam ini. Tapi sekarang, Tan Yun tidak hanya tahu, tetapi juga tahu proses menggunakan teknik kelahiran kembali pengalihan jiwa. Adapun kata-kata Tan Yun memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi satu untai dan kemudian menyelamatkan mereka dengan cara khusus, Ruyan Wuji, Sugeyu, dan Tantai Xuanzong juga mempelajarinya dalam teks rahasia. Mereka hanya tahu bahwa di abad pertengahan, ada semacam teknik yang menantang surga, yaitu teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali, dan mereka yang dapat melakukan teknik penyebaran jiwa dan kelahiran kembali pastilah kekuatan dari benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, kata-kata Tan Yun lugas, yang benar-benar membuat Ruyan Wuji ketakutan. Oke, aku sudah selesai. Tan Yun berkata tanpa ragu, saya mengatakan bahwa itu tidak akan berubah selama 100 tahun, dan itu adalah 100 tahun. Tentu saja, kamu juga bisa tidak setuju, setelah aku membunuh Ruyan Chen, kamu membunuhku lagi. Tapi, konsekuensinya, hehe, aku khawatir kamu tidak tahan. Sekarang aku menghitung 3 kali, dan setelah 3 kali, aku akan membunuh Ruyan Chen. Tan Yun mengucapkan setiap kata, 1. Retak. Tan Yun mengepalkan 5 jari tangan kirinya selama beberapa menit, dan Ruyan Chen terengah-engah, matanya melotot. 2. Mata Tan Yun tegas, dan wajahnya yang kurus penuh ketabahan. Setiap kata Tan Yun seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang di puncak. 3. Sebelum suara Tan Yun jatuh, Ruyan Wuji berteriak, suserain ini setuju, setuju. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun tenang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangan kanannya yang ketat penuh dengan keringat. Dia lega dan mengalahkan Ruyan Wuji dalam pertempuran game psikologis. Oke, Tan Yun menatap Ruyan Wuji dan tidak bisa membantah, saya telah belajar sebelumnya. Proses Anda dan Tuan Istana Zuge berbicara tetapi tidak percaya. Sekarang siapa yang tahu apakah Anda akan menyesalinya setelah itu? Tan Yun, apa yang kamu inginkan? Ruyan Wuji menggertakkan giginya. Sugeyu sangat marah di dalam hatinya. Sumpah. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tan Yun, jangan pergi terlalu jauh. Ruyan Wuji, tersipu, Master Sekte saya tidak berbicara apa-apa. Setelah mengatakan bahwa itu akan tetap tidak berubah selama 100 tahun, itu akan tetap tidak berubah selama 100 tahun. Master Sekte Ruyan, apakah kamu bercanda? Tan Yun berkata dengan malu, jika kata-katamu berarti, mengapa kamu mengusir kami? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, bersumpah. Tan Yun memegang Ruyan Chen di tangan kirinya dan memutar cakarnya di tangan kanannya. Dengan percikan darah, dia memasukkan Ruyan Chen ke dada Ruyan Chen. Setelah mematahkan 5 tulang rusuk, kelima jarinya meraihnya. Hati Ruyan Chen. Ayah, hati anak itu ada di tangannya. Mata Ruyan Chen berdarah, matanya mulai memudar. Tan Yun, anggap kamu kejam. Ruyan Wuji mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke langit malam yang rendah, dan berkata dengan kejam, saya Ruyan Wuji bersumpah, saya setuju dengan murid batin Huang Fu Shengzong dalam 100 tahun untuk datang ke keabadian Xianzong berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan. Sebagai sebelumnya, menurut hasil kompetisi, kuota untuk memasuki tanah abadi dialokasikan. Jika kamu melanggar sumpah, aku Ruyan Wuji akan dihukum mati.